Halo semua, kembali lagi bersama saya Lindalva Suarez. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku pengantar sosiologi dari Profesor Dr. Sujono Sukanto bab ke-6 tentang lapisan masyarakat. Tanpa memperpanjang waktu, langsung aja kita ke video pembahasannya. Setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat dapat berupa uang, benda yang bernilai ekonomis, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Kita ke pembahasan terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Pada sistem pertentangan yang ada dalam masyarakat, sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu. Sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Yang kedua, sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertegangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, dan kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Dan yang keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Adapun sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan di dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Dan yang terbuka yaitu setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri atau naik lapisan. Pada umumnya sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangun masyarakat daripada sistem yang tertutup. Adapun kelas-kelas dalam masyarakat atau social classes. Kelas sosial adalah orang atau keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negaranya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas. Yang kelima, batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Dan yang keenam, antagonisme tertentu. Adapun dasar lapisan masyarakat, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan atau material, yang kedua ukuran kehormatan, yang ketiga ukuran kekuasaan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Kita ke pembahasan unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur bagi dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peran atau role. Yang pertama, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakat yang sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, pretisennya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua ada active status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Lalu ada peranan atau role,
merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Adapun lapisan yang sengaja disusun, menurut Chapter F. Barnard, membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan individu yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Yang kedua, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaan-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Dan yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Adapun mobilitas sosial atau social mobility, pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial dua macam, yaitu gerak sosial horizontal, yang berarti peralihan individu dari suatu kelompok sosial lainnya yang sederajat, dan gerak sosial vertikal yang berarti perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian-perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu dan kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Yang ketiga, ada beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal yaitu yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup. Yang kedua, tidak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebasnya. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Yang keempat, gerak sosial vertikal disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan sejarah khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomis, politik, dan pekerjaan yang berbeda. Adapun yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerakan sosial vertikal. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Kita ke pembahasan terakhir, yaitu perlunya sistem lapisan masyarakat. Masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu yang pertama, menempatkan individu-individu tersebut, dan kedua, mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Ada sistem lapisan masyarakat karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penetapan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Demikian hasil review saya dari buku Pengantar Sosiologi oleh Profesor Dr. Sujono Sukanto, bab ke-6 tentang lapisan masyarakat. Maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.